Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, sharing info. Di pagi ini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit ilmu sambil kita motor-motoran ya. Walaupun cuaca begitu dingin, saya sedang siap membuka cover motor terlebih dahulu nih. Mohon maaf sebelumnya kalau memang kameranya sedikit bergoyang ria ya. Ya, karena kita mau memanaskan terlebih dahulu ya. Oke, kita pakai si Gaby guys. Jadi motor 2,5 cc ini saya beri nama si Gaby. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panasin ya. Oke, sebentar guys. Sambil menunggu dipanaskan motornya. Ini dia tampilan si Gaby ya, yang lumayan bisa dipakai untuk menunjang aktivitas, baik untuk ke tempat kerja maupun untuk santai riding ya. Oke guys, simak terus video ini. Saya sengaja membuat konten ini ya untuk sambil hiburan lah. Tapi di konten motovlog ini saya akan sedikit berbeda dengan motovlog yang lain, dimana konten ini saya akan berisikan tentang sebuah hikmah ya yang akan bisa dipetik buat pelajaran kita semua. Oke guys, mari kita bersiap ya. Oke, saya akan membuka gerbang terlebih dahulu guys sambil memundurkan motor. Aduh, mohon maaf nih kameranya tidak puguh ya. Goyang-goyang, malum ini kameranya. Kamera masih amatir guys. Jadi mohon dukungannya guys supaya saya bisa membeli kamera yang lebih baik ya. Tolong dong disupport. Biar nanti kualitas gambarnya semakin bagus. Aduh, ini tidak karuan ya. Oke, saya berpamitan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah guys, kita akan meluncur ke tempat kerja. Ya, sambil berjalan ya. Benar. Di pagi ini terdengar sedikit angin yang menggelembung ya. Jadi semestinya memang harus menggunakan peredam suara sepertinya ya. Baik, sharing info, kita akan coba untuk memulai sebuah kisah ya sambil berjalan ya, santai-santai aja. Yang namanya perjalanan itu kan, apalagi menggunakan kendaraan, harusnya kita saling menghormati, saling menghargai antar sesama guys, betul nggak? Karena jalanan itu bukan milik kita, tapi milik semua, milik umum ya. Nah, sambil berjalan saya akan membacakan sebuah kisah nih, akan menceritakan sebuah kisah yang pernah saya kaji atau dengar ceramahnya. Itu ada dede-dede yang mau sekolah ya. Semoga kalian yang mau menuju ke tempat kerja ataupun ke tempat sekolahnya diberikan kelancaran, keluasan rezeki, kesehatan, serta ilmu yang bermanfaat. Amin guys. Oke, baik, kita akan lanjutkan kisahnya guys. Jadi begini, dulu di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat yang bernama Thauban. Jadi si Thauban ini hidupnya itu senantiasa terpatri terhadap masjid. Dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di masjid. Suatu ketika Thauban ini senantiasa berjamaah bersama Rasulullah SAW, dan dia punya posisi selalu di sebelah pojok kanan gitu guys. Oke, selamat beraktivitas nih buat adik-adik yang mau sekolah dan buat abang-abang yang mau ke tempat kerja ya, selamat beraktivitas. Oke, lanjut guys. Jadi Thauban ini senantiasa menempati posisi di sebelah kanan kalau di masjid itu ya. Tujuannya cuma satu, supaya lebih khusyuk dan tidak banyak bersentuhan dengan orang. Karena kalau duduk di sebelah pojok kanan biasanya kan tidak banyak bersinggungan dengan orang. Beda dengan kita kalau berposisi di tengah ya, banyak bersinggungan dengan orang. Tapi Thauban ini memilih posisi di masjidnya itu di pojok sebelah kanan. Nah, suatu ketika Rasulullah tidak melihat Thauban pergi ke masjid, dan sambil menunggu, ini ceritanya di subuh hari, dan sambil menunggu Thauban, Rasulullah senantiasa mengabsen melihat para jamaahnya. Ternyata tidak nampak Thauban ini guys. Kemanakah gerangan? Sampai Rasulullah menunggu agak siang sholat subuhnya.
karena dikhawatirkan sholat subuh ini terlalu siang, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk melanjutkan berjamaah. Setelah selesai berjamaah, maka Rasulullah mencoba untuk menengok sahabat Sauban tersebut bersama sahabat yang lain. Ternyata guys, kalian tahu nggak, jarak rumah antara rumah Sauban dengan masjid itu ternyata 3 jam kalau ditempuh dengan waktu hari ini. Luar biasa, 3 jam menuju masjid tanpa ketinggalan. Masya Allah, ya luar biasa, jauh dengan kita guys. Ternyata setelah sampai di rumah Sauban didapati sudah dalam keadaan meninggal dunia guys. Jadi istrinya menyampaikan, pertama Rasulullah datang, aina Sauban, di mana Sauban? Kata istrinya, Sauban telah wafat, telah tiada. Ternyata guys, Sauban itu memiliki 3 ucapan ya sebelum meninggal itu. Yang pertama, kenapa dekat? Kenapa nggak terlalu jauh gitu? Kenapa tidak jauh? Kata Sauban itu. Ketika sakaratul mautnya dia berucap 3 ungkapan. Kenapa tidak jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Lalu Rasulullah tersenyum. Dan ini turun ya tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tahu maknanya apa itu. Yang pertama, kenapa tidak dekat? Ternyata guys, ketika sakaratul maut, Sauban itu dinampakkan pahala atau reward dari Allah antara langkah dari rumah menuju masjid. Kenapa enggak jauh gitu? Jadi Sauban itu ingin rumahnya itu lebih jauh karena dia tahu pahalanya lebih besar. Allah perlihatkan gitu pahala berjamaahnya di masjid guys. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Apa itu? Sauban ketika berjalan menuju masjid, ternyata Sauban ini melihat ada seseorang yang sedang kedinginan. Kemudian Sauban membuka jaketnya. Lalu dia berikan jaket yang kumuh itu yang lusuh, sementara di dalamnya dia menggunakan pakaian yang baru. Akhirnya apa? Dia menyesal melihat pahala yang begitu besar kalau sekiranya Sauban memberikan sesuatu yang dia cintai, yaitu yang baru pakaiannya. Yang ketiga, kenapa tidak semua? Karena Sauban ini gemar melakukan sodako, maka dia ketika memberikan sodako, kenapa enggak semuanya? Sehingga dia dinampakkan oleh Allah pahala yang begitu besar dari perbuatan sodako tersebut. Nah, jadi gitu guys ya. Walaupun kita jauh ke masjid, kita harus senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, pesannya apa? Kalau kita punya sesuatu yang baik, yang kita cintai, sodakohkan. Walaupun ini berat, tapi ini latihan guys. Yang ketiga, kenapa tidak semua kita berikan sodakoh itu ya? Jadi bersodakolah dengan sesuatu yang baik. Oke, segitu dulu guys ya vlog kita pagi ini, karena saya sudah sampai nih di tempat parkiran, di tempat kerja. Jadi kita akan akhiri sampai di sini. Siapa tahu ada hikmah yang lain yang bisa kalian dapatkan dari video ini ya. Terima kasih guys. Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezeki serta dimudahkan segala urusan. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.